Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,19 triliun dolar atau turun sekitar 2,28%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.800-an, Ethereum 1.896, BNB 323, XRP 0,45, Cardano 0,37, Dogecoin 0,076, Polygon Matic 0,97, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,90 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan tidak kalah menarik dengan minggu lalu, minggu depan kita kembali akan mendapatkan banyak sekali data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Jika kita screening sekilas, kita akan temukan nanti di tanggal 10 Mei 2023, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mendapatkan rilisnya data CPI dan juga core inflation rate year on year dari Amerika, atau simpelnya merupakan data inflasi dari Amerika Serikat. Tentunya ini akan sangat penting juga untuk kita pantau karena sekali lagi ini adalah data yang dijadikan oleh The Fed salah satu indikator untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Harapan kita semuanya tentunya sebagai seorang investor kripto adalah kalau kita melihat inflasi terus mengalami penurunan. Kenapa? Karena ketika inflasi sudah mendekati target The Fed di angka 2%, maka itu memperbesar kesempatan The Fed untuk segera melakukan pause atau mungkin melakukan cutting rates. Kalau untuk cut rates mungkin kemungkinannya sangat kecil dilakukan untuk di tahun ini. Oke, yang ada itu kemungkinan adalah pause terlebih dahulu. Dan pause-nya itu menurut saya pribadi antara akan dilakukan bulan depan atau bulan depan kita akan kembali melihat The Fed menaikkan suku bunga untuk terakhir kalinya dan sisanya kita bakalan melihat pause terjadi di suku bunga Amerika Serikat. Dan untuk forecast-nya sendiri sebenarnya menariknya prediksi di sini tidak ada perubahan sama sekali di tingkat inflasi, alias stay di angka 5%. Core inflation-nya sendiri itu diprediksikan menurun sebesar 0,1%. Tetapi ini adalah baru prediksi, kita sudah melihat beberapa kali sebelumnya, biasanya prediksi ini sedikit meleset gitu. Dan harapan saya adalah melihat inflation rate ini justru tidak stay di angka 5%, tapi menurun mungkin ke angka 4,8, 4,7, 4,5, atau lebih baik lagi, mungkin seperti yang kita lihat di bulan sebelumnya itu turunnya langsung 1%. Walaupun kemungkinannya menurut saya kecil, tetapi ya itu harapan gitu. Atau at least kita mengalami penurunan lah, tidak stay di angka 5%. Kemudian juga di hari berikutnya di tanggal 11 Mei 2023 kita akan mendapatkan data PPI, Continuing Jobless Claim, dan juga Initial Jobless Claim serentak di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman-teman yang juga merupakan traders, terutama traders forex, kalian juga harus tahu di tanggal 11 Mei itu juga ada interest rate decision dari Bank of England. Oke, itu juga akan mempengaruhi tentunya pergerakan pound sterling. Diikuti juga ada data GDP di tanggal 12 Mei untuk UK. Dan untuk tanggal 12 Mei juga kita akan melihat Michigan Consumer Sentiment dari Amerika Serikat. Jadi untuk minggu depan kemungkinan kita bakalan melihat volatility tercipta itu di hari Rabu, Kamis, dan Jumat harusnya masih oke lah gitu ya. Jadi sekali lagi ini juga sama dengan minggu kemarin, di mana awal minggu kita akan awali dengan volatilitas yang cukup low, tetapi udah menjelang akhir minggu atau akhir pekan kita melihat volatility itu semakin memuncak. Jadi ini adalah beberapa data dan event ekonomi penting yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Kemudian, kalau misalnya kita bandingkan guys, performa Bitcoin dengan beberapa aset kelas lainnya yang sudah cukup dikenal di dunia sebagai aset kelas yang mempunyai performa yang sangat baik sebagai aset untuk investasi, diantaranya adalah S&P 500,
kemudian ada Nasdaq, ada gold, ada silver, ada juga bonds. Tetapi kalau kita bandingkan performanya dari semua aset kelas ini dengan Bitcoin, dari Agustus tanggal 10 Agustus 2020 hingga Mei 2023, maka kita akan temukan bahwa Bitcoin performanya itu jauh melebihi berbagai aset kelas tersebut dengan kenaikan sebesar 147%. S&P 500 di urutan kedua dengan kenaikan 23%, Nasdaq 12%, Gold 1%, Silver bahkan minus 9%, dan Bonds itu performanya justru paling parah dengan minus 16%. Nah, sekali lagi guys, kalau misalnya kalian melihat data seperti ini, ya mungkin kalian bisa argue gitu. Tapi kan kok, kalau misalnya di Bitcoin, naiknya bisa kenceng, turunnya juga bisa kenceng. Ya saya setuju gitu. Itulah kenapa sampai sekarang Bitcoin juga masih dikategorikan sebagai high risk, high return. Oke? Aset yang high risk, high return. Resikonya memang tinggi, resikonya apa? Dalam bentuk volatility, biasanya dropnya bisa cukup dalam, tetapi ketika naik, itu bisa kenaikannya juga cukup tinggi. Tetapi secara overall, kalau kita lihat performa Bitcoin dalam waktu atau time frame yang besar, secara eksponensial itu kita terus-menerus mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita tarik sampai 1 dekade terakhir, tidak ada satupun aset kelas yang mendekati, bahkan mendekati pun tidak, performa Bitcoin. Harga Bitcoin di tahun 2013, kalian bisa bandingkan itu cuma berapa, sekarang harganya berapa. Dan kalian bisa bandingkan performa itu dengan berbagai aset kelas lainnya. Tidak ada yang mendekati sama sekali. Dan ini tidak untuk mengatakan bahwa kalian hanya boleh investasi di Bitcoin. Tidak seperti itu, guys. Masing-masing mempunyai profil resiko yang berbeda. Kalau misalnya kalian tidak terlalu suka dengan aset yang volatilitasnya tinggi, ya maka kalian tentunya tidak cocok di Bitcoin. Mungkin kalian bisa masuknya ke gold, bisa masuknya ke S&P 500, atau bonds. Tapi kalian juga harus siap bahwa kalian tidak akan mendapatkan performa yang sekencang Bitcoin ketika lagi bull run. Kalian nggak bisa expect kalau kalian masuk ke S&P 500, kalian mau cuan 500% dalam waktu 3 tahun. Itu nggak masuk akal. Yang lebih make sense adalah kalau misalnya kalian masuk ke S&P 500, mungkin kalian menargetkan 8-10% per tahun, itu sudah termasuk oke gitu. Atau kita anggap 15% deh setahun. Itu kita udah optimistic gitu. 15% per tahun. 10 tahun itu cuma 150%. Oke, sedangkan di Bitcoin, kalau misalnya kita kembali ke bull run, dan saya yakin dan percaya dalam kurun waktu maksimal 2-3 tahun lagi kita sudah akan kembali ke all time high yang baru, kalian mempunyai potensi untuk mendapatkan cuan 500-600%. Dan kalian pun masih komplain kadang-kadang, kok kapan nih Bitcoin naik kok? Kenapa masih stay di angka yang sama? Itu menunjukkan ke saya bahwa kalian memang tidak cocok menjadi seorang investor. Kenapa? Kalian tidak sabaran gitu. Kalian maunya beli hari ini, bulan depan itu kayak raya. Dan itu bukan mindset yang benar gitu guys. Kalian harus enjoy the process gitu. Dan justru semakin lama Bitcoin ditekan di harga yang termasuk murah seperti ini, oke, walaupun sebagian orang mungkin tidak setuju, beranggapan bahwa ini adalah harga yang udah tinggi kok, nggak mungkin, nggak murah lagi ini. Ya, tergantung time frame kalian. Kalau misalnya time frame kalian tarik ke 10 tahun ke depan, saya rasa harga sekarang itu masih murah gitu. Anggapan nggak usah muluk-muluk deh, anggapan gitu ya. Bitcoin di 10 tahun ke depan, harganya cuman misalnya nyampe ke $200.000 gitu. Itu adalah berapa X? 7X dari sini, alias 700%. Dari harga sekarang guys, 10 tahun ke depan, kita anggap itu adalah target yang realistis gitu ya. Bukan realistis lagi, tapi mungkin sudah di bawah realistis itu. Jadi kalau anggap saja di 10 tahun ke depan Bitcoin cuma mampu nyampe 200.000 gitu kan. Itu adalah kenaikan 700% dari harga sekarang. Berarti kalau kita rata-ratakan itu berarti 70% setahun. Karena investasi 70% setahun returnnya itu dapatnya dari mana? Nggak ada lagi aset lain selain bisa di Bitcoin. Itu pun kalau kita anggap cuma nyampe-nya 200.000. Gimana kalau $1 juta? Yang menurut saya, kalau sekarang mungkin kita bahas $1 juta per satu Bitcoin, itu agak absurd gitu. Menurut sebagian orang mungkin itu hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi Bitcoin selalu mengejutkan setiap orang di setiap cycle. Di setiap cycle itu orang-orang cuma beranggapan, Bitcoin paling cuma ke segini. Tapi rupanya itu naik jauh daripada perkiraan orang. Sama juga kalau sekarang kita
bicara soal 1 juta dolar per Bitcoin gitu. Orang-orang pasti bakal teriakin kamu stres gitu, gila. Sekarang harga Bitcoin cuma 30.000, kamu udah bahas soal 1 juta dolar. Saya tidak mengatakan perjalanan ke sana akan mudah gitu ya, tapi kalau misalnya kita tarik time frame yang cukup panjang sampai 1 dekade ke depan, bagi saya gitu ya, itu bukan target yang tidak realistis. Oke, tapi menurut kalian bagaimana? Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda gitu ya, kalian boleh aja kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, karena kemarin ada beberapa yang masuk komentar, kok ada copy trading lagi nggak kok? Nah, sekali lagi guys, disclaimer on dulu bahwa ketika kalian melakukan copy trade di saya, tidak ada sama sekali jaminan untuk cuan ya guys. Tidak ada jaminan sama sekali untuk cuan. Yang saya bisa sampaikan hanya saya akan berusaha sebisa saya gitu. Dan saya sedang bekerja sama dengan Fairdesk untuk memberikan kalian fitur copy trading dari saya pribadi gitu ya. Kalau kalian mendaftar dengan link saya yang ada di kolom description box di bawah, pertama kalian akan langsung dijadikan member VIP 1. Oke, itu sudah otomatis. Yang kedua, kalian akan dapat bonus deposit 5% hingga $600. Dan juga teman-teman bisa mengikuti copy trading saya. Yang kalau misalnya kalian masuk di sini, fitur copy trade, kalian akan langsung temukan saya harusnya. Di sini ada Hansen Lo. Saya juga baru join sebenarnya guys, tidak lama. Untuk sementara performanya cukup oke. Dalam kurun waktu 7 hari terakhir, profit saya kurang lebih $1.858 dengan 4 kali trades ya. Walaupun ini memang nominal trade-nya cukup besar ya, posisinya cukup besar. Dan untuk sementara performanya cukup oke. Followersnya belum ada. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba, saya sarankan dulu pertama daftar ke Fairdesk. Yang kedua, pelajari dulu cara melakukan copy trading. Artinya, kalian harus tahu dulu gimana cara setting nih, supaya kalian tidak, kalau misalnya baru loss kali 2 kali udah margin call. Alias kalian setting dulu. Margin kalian dibenerin dulu. Jangan terlalu besar. Sesuaikan dengan nominal atau misalnya capital kalian. Nah, baru dari sana kalau udah ngerti caranya setting, baru nanti kalian ikuti. Dan tidak wajib punya saya sih guys, kalau misalnya kalian tertarik yang lain juga terserah, tapi kalau misalnya kalian mau copy trade dari saya, linknya juga ada di kolom description box di bawah. Jadi link pertama di bawah yang akan teman-teman temukan itu adalah link untuk mendaftar di Fairdesk. Link kedua adalah link untuk masuk ke page copy trading saya. Jadi kalau misalnya tertarik, silakan kalian klik saja link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so kita sekarang akan langsung masuk ke chartnya Bitcoin ya guys. Dan ya, saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Nah, kalau misalnya teman-teman ada nonton video saya kemarin, harusnya sudah tahu ya apa outlook yang saya bagikan kemarin ke kalian. Bahwa saya pribadi masih merasa cukup yakin bahwa dengan ada pergerakan price action yang cukup korektif di sini, menunjukkan bahwa sepertinya Bitcoin masih akan minimal kembali nge-retest ke area lower trendline di sini sekali lagi. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman sudah sempat short dari area di sini, saya sarankan untuk minimal menggeser stop loss-nya ke arah entry. Kalau misalnya kalian memang tidak sempat sama sekali untuk melakukan taking profit. Saya pribadi sudah sempat melakukan taking profit gitu ya. Jadi karena saya melihat ada wick yang cukup panjang di sini, maka saya kemudian melakukan taking profit. Karena saya masuknya juga cukup tinggi di sini, jadi bagi saya itu sudah menjadi trade yang RR-nya menurut saya minimal sudah mencapai 2:1. Itu sudah oke bagi saya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk sama sekali gitu ya, saya tidak menyarankan untuk masuk sekarang. Baik long maupun short guys. Kenapa? Karena sekarang kita masih berada di pertengahan area support and resistance dari pattern apa? Pennant di sini. Kedua hal tersebut tidak akan menghasilkan risk and reward yang baik. Baik long maupun short, bagi saya RR-nya di sini tidak akan terlalu memadai. Terlebih lagi di sini setup-nya tidak terlalu jelas guys. Kalau misalnya kalian mau masuk long maupun short, bagi saya tidak ada setup-nya sama sekali. Kecuali nanti teman-teman akan menemukan lagi misalnya retest ke salah satu arah trendline di sini dan kemudian ada pattern reversal yang tercipta dari sana, itu mungkin kalian bisa kembali mencoba untuk mencari setup dari sana. Gitu ya, sampai pada akhirnya market akan memutuskan breakout-nya ke arah mana, apakah dia akan breakdown atau apakah akan breakout. Ya tentunya kita sebagai investor harapannya breakout ya guys, harapannya. Tetapi in the end of the day tidak akan ada yang tahu market habis ini bakalan ke arah mana. Kita hanya bisa bereaksi terhadap apa yang market kasih ke kita nanti. Kalau misalnya market kasih ke kita clue berikutnya bahwa mereka masih akan drop lebih jauh, maka ini bisa dijadikan peluang untuk kembali short dari area sini.
Oke, kalau misalnya ada breakdown, retest, ini bagi saya adalah sebuah setup yang harusnya RR-nya juga cukup oke. Karena minimal, saya bisa mungkin memprotek diri saya di sini. Anggaplah kita masuknya kurang lebih di sini. Kita bisa melakukan take profit 1 di sekitaran area di sini, take profit 2 udah di sekitaran area 26 ribuan. Dan inilah harusnya sebuah trade yang juga minimal 2:1. Oke. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan breakdown, tetapi justru kembali breakout, sebenarnya saya tidak terlalu suka ya untuk buy di sini. Kenapa? Karena naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan trendline yang lebih besar lagi. Kalau untuk long, bagi saya akan lebih prefer untuk menunggu dia breakout dari area trendline besar di sini. Dan kalau kita zoom out, itu menghubungkan dua top di sini. Kalau kita breakout kemudian consolidate, ini adalah chance bagi saya untuk kembali masuk ke market dalam keadaan swing long. Menargetkan kemana? Targetnya minimal 32.000 sampai ke area 36.000 minimal. Kalau misalnya kita melihat momentumnya cukup kuat seperti yang mungkin kita lihat seperti ini, maka kita mungkin bisa hold lebih panjang. Tetapi kalau misalnya kenaikan yang kita lihat justru cenderung sudah korektif sekali, maka kita mungkin akan take profit di sekitaran area tersebut. Oke, jadi itu adalah beberapa setup yang sekarang akan kembali saya tunggu gitu ya. Selamat cuan kalau misalnya teman-teman sudah kemarin sempat masuk ke trade sell di sekitaran area di sini. Kalau misalnya belum sempat masuk, ya hitungannya memang belum rezeki. Tapi saya sekarang tidak sarankan teman-teman untuk masuk ke posisi apapun. Pertama, karena kita berada di pertengahan area support and resistance. Yang kedua, karena kita sedang berada di weekend, di mana biasanya di weekend volumenya itu sangat kecil. Dan sekali lagi, dengan volume yang sangat kecil, liquidity-nya tipis, itu berpotensi. Itu tercipta semacam manipulasi di harga, yang biasanya tujuannya hanya untuk menjemput stop loss kalian yang dipasang terlalu ketat. Oke, jadi untuk sementara, saya masih akan wait and see terlebih dahulu apa yang bakalan market lakukan berikutnya. Nanti kalau misalnya sudah ada clue berikutnya yang muncul, dan bagi saya clue-nya cukup jelas, baru saya akan bagikan lagi ke teman-teman kira-kira apa yang setup yang bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih mudah, kalau mau ikutan copy trade, silakan linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Selamat berakhir pekan untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.